Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Service di channel Bara Alkali, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Apa kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat, urusannya dipermudah, rezekinya diperlancar ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan Hexos Panasonic. Ini ya bisa semua merek ya. Kendalanya juga bisa untuk seret ataupun mati total, akan saya jelaskan di dalam video ini. Jadi teman-teman simak seperti apa cara pengerjaannya. Jadi langsung ya teman-teman, kita bongkar saja untuk penutupnya. Untuk cover ini kita bongkar, oke. Nah, untuk pembongkaran teman-teman bisa mencari selahnya ya. Di sini saya akan mengetes dulu teman-teman. Rambutnya sudah banyak sekali. Ini juga buat teman-teman kalau punya Hexos ya dirawat ya, biar tidak gampang rusak, juga tidak kotor. Kalau kayak gini kan ya namanya walaupun mesin, cuman jangan dibiarkan sampai kotor seperti ini ya. Oke, di sini kita coba dulu ini karena ada itu penutupnya, jadi harus kita berdirikan. Bisa kelihatan ya, ini dia muter cuman pelan ya, berarti seret gitulah ya. Nah, ini permasalahannya seret ini apa aja atau putarannya pelan apa aja, teman-teman simak video saya juga akan menjelaskan. Kalau Hexos ini mati total, apa aja langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi satu kali bongkar satu video saya akan menjelaskan beberapa hal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatiin aja, jangan di skip biar teman-teman gampang pahamnya. Nah, di sini langsung kita bongkar aja untuk kipasnya kali ya. Saya pasin kamera, oke, di sini udah pas. Kita langsung bongkar aja untuk kipasnya teman-teman. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya, di-share sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu saya yang tak seberapa ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana ya. Karena saya rasa juga banyak yang mengalami ini ya, kendala seperti ini. Hexosnya putranya udah mulai pelan ataupun Hexosnya mati total. Ini yang saya pakai praktek ini merek Panasonic ya. Cuman kalau Hexos teman-teman mereknya Mas Pion ataupun apa, itu semua Hexos cara kerjanya sama ya. Yang buat menghisap dan buat membuang. Ini Hexos tembok ya. Kalau untuk Hexos plafon ada sebagian yang cara kerjanya sama, ada juga yang enggak ya. Bedanya kalau Hexos plafon itu rata-rata fungsinya cuman buat membuang ya, membuang angin ya teman-teman. Oke, sudah kita lepas, langsung kita lepas dinamonya, dan nanti juga kita mungkin akan melepas untuk cover ini ya, untuk tombol ini. Cuman sepertinya ini nanti aja kita lepasnya, kita lepas di dinamonya dulu ya teman-teman. Kita lepas di dinamonya, sudah kita lepas. Jadi teman-teman lepas dinamo kan beda merek, beda kedudukan ya, tinggal dilepas dulu dinamonya. Selanjutnya baru kita lepas untuk tombol saklar, tombol saklar ya, saklar tariknya ini ya. Ini yang untuk mengatur dia menghisap ataupun membuang ya teman-teman ya. Jadi untuk beda-beda merek juga beda-beda cara pelepasan. Kalau untuk Panasonic ini kan dia pakainya jepitan kayak gini. Nah, ini bisa kita buka aja semua jepitannya ya. Atau mungkin kalau yang pakainya baut ya tinggal dilepas saja bautnya ya teman-teman ya. Oke, langsung kita skip untuk pelepasan saklarnya ya. Kita coba dulu, ini udah kita lepas semua untuk saklar tariknya ya. Kita bongkar aja langsung dinamonya ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini satu video saya akan menjelaskan
untuk beberapa masalah ya, atau mungkin yang seret, ataupun putarannya pelan, ataupun mati total sekalipun, teman-teman tinggal simak video ini. Insya Allah permasalahan exhaust teman-teman ya bisa teratasi. Oke, ini untuk exhaust tembok ya. Untuk exhaust plafon juga hampir sama juga pengerjaannya, bisa teman-teman juga lihat video ini ya. Jadi di sini kita langsung lepas saja untuk dinamonya ini, untuk penutup dinamonya. Jadi buat teman-teman, kalau andai kata exhaustnya di rumah itu sudah mulai kotor, saya ingatkan sekali lagi ya, itu teman-teman dibersihkan, jangan lupa dibersihkan, entah 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Nah ini kita congkel aja, tadi ada lubangnya ya, itu kita congkel, cuman ini harus pelan-pelan ya, terus jangan nyongkel sekali langsung congkel banget gitu, kita pindah, congkel sedikit pindah ke sampingnya, congkel sedikit pindah ke sampingnya ya, karena takutnya nanti untuk di kerennya itu bisa masih nempel atau kayak gimana, malah nanti kena ke lilitannya ya teman-teman. Jadi harus hati-hati dan bertahap ya, maksudnya muter gitu, nyongkelnya muter-muter, jangan sekali congkel langsung ditekan buat jauh gitu ya. Jadi kita harus benar-benar nyari celah kalau kita bongkar kayak gini teman-teman, karena kadang banyak kerusakan juga karena itu dipaksa jatuhnya. Nah di sini kita kalau emang nggak masuk, kita cukup masukkan, pukul pelan-pelan, nah terus kita puterin lagi ya, yang nggak masuk kita pukul, terus kita puterin lagi. Intinya nyongkelnya jangan terlalu dipaksa banget ya teman-teman ya, takutnya nanti keren yang ini nih, keren. Nah ini besi ini ya, ini namanya keren, besi yang itu sorry, ini as. Kalau yang ini besi yang dekat lilitan itu namanya keren. Itu kalau dipaksa dia bisa naik kena di gulungan ini ya. Nah di sini harus teman-teman periksa apakah ini ada yang kebakar atau tidak. Kalau tidak ada yang kebakar berarti dinamo teman-teman aman ya. Tapi tenang aja, untuk beberapa merek seperti Maspion, Panasonic, KDK itu ada pengamannya yang disebut Thermofuse ya teman-teman ya. Jadi dia ketika sudah mulai seret itu bakalan mutus ya, karena dia sampai di suhu panasnya. Nah di sini kita lepas dulu dari kedudukan ini ya. Kalau keras kita pukul aja pelan-pelan, terus kita congkel, dan nyongkelnya ini kalau udah bunyi kretek itu langsung dipindahin ke sampingnya gitu ya. Jangan sampai pas bunyi kretek tetap dicongkel, yang ada kerennya pada naik ya teman-teman ya. Harus benar-benar hati-hati dan cari celahnya ya teman-teman, maksudnya jangan dipaksa, takutnya nanti kalau dipaksa besinya yang besi keren ini naik ataupun misah kena ke gulungannya, malah nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman. Nah kayak gini nih. Nah ini udah terlepas. Di sini karena ini tadi dia tidak mati total, dia seret, tapi saya akan menjelaskan ke teman-teman gimana kalau exhaust teman-teman itu mati total ya. Teman-teman tinggal cari Thermofuse yang ini ya. Kalau yang Panasonic itu enak teman-teman, enaknya dia Thermofuse-nya itu di luar terpisah kayak gini. Kalau untuk Maspion sebagian ada yang di luar kayak gini, sebagian juga ada yang di bawah kabel ya. Jadi teman-teman tinggal cari Thermofuse-nya, itu teman-teman bisa disambung langsung ya, bisa disambung langsung pakai Thermofuse yang baru gitu. Atau memang kalau temen udah mentok nggak ada Thermofuse yang baru ya, bisa pakai ini ya, bisa dilangsungin aja ya. Nah ini teman-teman tinggal ngelepas ini, terus cari yang ada benjolannya ya, benjolannya ya, itu teman-teman putus pas di pinggiran benjolan ya. Jadi paling 1 cm 2 cm itu benjolannya.
baru teman-teman ganti dengan termofuse yang baru ya. Untuk penggantian termofuse, saya ingatkan berkali-kali, kakinya harus terbungkus lagi dengan rapat ataupun rapi ya teman-teman ya, agar tidak terkena di lilitannya. Takutnya kalau terkena di lilitannya dia ngesot, yang ada malah konslet ya. Oke, ini untuk mati total ya, tinggal kita ganti di termofuse nya. Dan untuk kendala seret seperti ini ya, seret itu macam-macam teman-teman. Ada yang seret karena kotor, ada yang sebenarnya kocak ya, atau asnya ataupun bushingnya sudah kemakan ya. Di sini saya akan coba lepas dulu untuk besi yang menahan kipasnya dan saya tarik. Itu sepertinya di sini tidak ada yang kemakan ya teman-teman ya. Untuk bushingnya juga kelihatannya masih aman, masih mulus. Terus untuk asnya juga kelihatan masih aman, masih mulus ya. Jadi tinggal kita bersihkan ya teman-teman ya. Kalau yang buat teman-teman yang mungkin bushingnya sudah kocak, ya teman-teman bisa ganti di bushingnya ya. Kalau mengganti bushing cukup mudah ya teman-teman ya, bisa tinggal teman-teman buka aja kunciannya, siapkan bushing yang baru lalu dipasang lagi. Cuman kalau untuk as, nah ini kan asnya masih bagus ya. Andai kata asnya kemakan, itu memang sedikit rumit ya teman-teman ya. Mungkin suatu saat atau besok akan saya bikinkan tutorial mengganti as, atau entah itu as kipas ataupun as box ini ya, apa namanya ini, exhaust fan ini ya. Besok saya akan coba bikinkan ya, karena untuk mengganti as itu lumayan rumit, cuman juga jarang kejadian untuk asnya yang kemakan ya. Biasanya rata-rata kalau kocak itu yang kemakan di bushingnya ya teman-teman ya. Kalau emang bushingnya kocak, teman-teman tinggal ganti aja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk bushingnya, untuk semuanya lah ya, asnya itu harus kita bersihkan ya. Depan belakang harus kita bersihkan, juga untuk buletan-buletan hitamnya itu, ring-ringnya yang di dalam itu harus teman-teman bersihin juga. Karena kadang kalau kita hanya bersihin asnya terus ring-ringnya nggak kita bersihin, biasanya ketika kita pasang terus kita kasih minyak, itu kotoran yang di ring ketika kena panas campur minyak, itu dia akan leleh gitulah ya, masuk lagi ke dalam bushing, jadi nggak akan tahan lama ya. Intinya harus benar-benar kita bersihin. Bahkan kalau emang kotornya udah parah, terus teman-teman ada ini ya, ada amplas, cuman amplas yang benar-benar halus, jangan yang kasar. Kalau kasar lebih baik jangan, takutnya malah baret semua ya. Oke, seperti biasa kalau bersihin bushing itu kita pakai aja obeng, kita masukin ke kain, terus kita masukin ke bushingnya. Oke, kalau teman-teman udah bisa pastiin semuanya bersih, tinggal kita kasih minyak singer ya. Ingat, harus minyak singer, jangan minyak sayur, jangan oli ataupun yang lainnya. Mau itu apa ya, yang untuk rantai itu kadang saya nemuin orang dikasih yang untuk rantai. Pokoknya jangan, harus minyak singer ya. Ini harganya murah, minyaknya 10.000, bisa dipakai berkali-kali ya teman-teman ya. Oke, sini tinggal kita pasang. Saya akan masukin dulu karetnya. Ini tadi karena karetnya ketarik. Ini fungsi karet ini ya untuk pengaman ya teman-teman, biar tidak terkena di besi cover dinamo ini ya. Karena ketika dinamo berputar itu juga panas di dinamonya ini ya, suhunya panas, takutnya nanti kabelnya ada yang leleh atau kayak gimana, kena besi yang ada malah meledak ya. Nah, untuk pemasangan keren atau ini apa namanya ya,
dinamo ini, teman-teman jangan dipaksain diketok pas lagi baru masang sebelah, dan harus dipasin ya. Untuk yang kayak gini nih, nah ini yang apa ya, yang enggak ada coakannya itu harus dipas di yang ada tandanya saya tadi ya. Nah ini teman-teman lurusin aja dulu deh, lurusin supaya nanti asnya bisa masuk. Ini kebetulan saya juga nggak lurus ini. Sebentar saya coba cari obeng dulu, saya congkel biar lurus. Mana tadi obeng yang kecil ya. Nah kita pasin dulu ya teman-teman ya. Nggak harus masuk dulu, nggak apa-apa. Jangan dipukul di posisi kayak gini ya, takutnya malah rusak nanti. Nah ini kita masukin aja dulu. Nah asal udah kelihatan masuk, cari dulu serahnya, atau mungkin kalau bosingnya belum lurus, dilihat dilurusin aja pakai obeng ya. Kalau udah bisa masuk, terus kita pasang yang atasnya ya. Nah ini untuk cover dinamo yang atasnya ini kita pasang. Sebelum kita pasang, kita kasih minyak dulu ya. Selalu saya ingetin kasih minyak ya, biar awet teman-teman. Percuma teman-teman udah bongkar seminggu 2 minggu mati lagi. Nah kalau udah di posisi kayak gini, itu baru bisa teman-teman pukul ya. Nah pukul di sininya itu juga pelan-pelan atau perlahan ya teman-teman ya. Jangan dipukul sekali langsung kencang, jadi pelan-pelan, terus yang depan dipukul, yang belakang dipukul gitu aja ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, pelan-pelan cari selahnya ya teman-teman. Kita harus mencari selahnya. Nah kalau udah setinggal sedikit ini nggak apa-apa, kita pakai palu agak kencang sedikit ya. Yang penting posisi bautnya diingat-ingat, posisi bautnya harus pas ya teman-teman ya, harus pas. Takutnya nanti udah kita pukul kayak gini nggak pas, jadi pasin dulu posisi baut baru bisa teman-teman pukul. Nah kalau udah tinggal dikit banget, itu bisa nanti kita rengketin, apa bahasa Indonesianya ya, dilengketinya pakai bautnya ya. Nah ini sepertinya udah pas, tinggal saya pasang bautnya aja nanti ya. Untuk pemasangan baut akan saya skip ya teman-teman ya. Pemasangan baut akan saya skip biar durasinya nggak terlalu panjang juga. Nah di sini udah selesai untuk pemasangan baut. Akan saya coba pakai kipas ya teman-teman ya. Kita langsung coba pakai kipas. Nah kita coba pakai kipas. Kenapa harus kita coba dulu pakai kipas? Karena yaitu tadi, kalau putarannya pelan, itu kita harus mengganti alat ya teman-teman ya. Nah teman-teman simak aja videonya. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, sudah kita pastiin putarannya lancar, nggak seret lagi, kita bentar, ini sepertinya bakalan nyangkut ya. Sebentar saya pasin dulu biar nggak nyangkut kabelnya, takutnya kalau nyala malah nyangkut, malah ketarik nanti ya. Oke, langsung kita colokin, kita tarik saklarnya, dan ternyata nggak kuat ya teman-teman ya, nggak kuat untuk mutar di atau mutar pakai baling-baling ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ya, ini jadi dia kalau mutar pakai baling-baling ternyata tidak mau ya teman-teman ya. Nah oke, mungkin akan saya coba dulu lepas, kita nggak usah pakai baling-baling ya, apakah dia mau berputar. Nah di sini posisi udah saya lepas baling-balingnya teman-teman. Kita langsung coba aja ya, kita akan langsung coba, kita colokin dulu apakah dia mau berputar atau tidak. Nah kita coba, ini kan apernya nggak ada ya, kita tarik secara manual. Nah ternyata dia berputar ya teman-teman, dan mau bolak-balik juga ya. Berarti kendalanya ada di kapasitornya ya, atau mungkin kita coba dulu deh pakai baling-baling lagi ya. Itu kan kalau nggak pakai baling-baling dia mau berputar ya teman-teman ya.
Kalau tidak pakai baling-baling dia mau berputar. Kalau pakai baling-baling kita lihat apakah dia sudah mau berputar atau tidak ya. Nah, coba di sini kita tarik saklarnya ya. Tetap tidak mau berputar ya teman-teman ya. Putarannya pelan sebenarnya ya. Ya udahlah, kita coba langsung ganti di kapasitornya dulu ya teman-teman. Oke. Biasanya kapasitornya di dekat tombol ini ya teman-teman ya. Di dekat saklar ini kapasitornya kita bongkar aja langsung di saklarnya ini. Jadi teman-teman harus siapkan kalau yang lemah putarannya itu harus mengganti di kapasitor. Putarannya lemah seperti apa? Yaitu tadi ketika kita pakai baling-baling dia nggak kuat muter. Kalau nggak pakai baling-baling dia kuat muter ya. Terus juga harus teman-teman putar dulu pakai tangan. Kalau asnya putarannya lancar berarti yang bermasalah itu di kapasitornya ya. Jadi belum tentu pelan itu langsung ke kapasitor. Kadang orang putaran apapun kayak kipas, exhaust ataupun apa, kalau putarannya udah pelan biasanya langsung diganti kapasitor tanpa ngecek itu seret atau tidak, kocak atau tidak untuk di bushingnya gitu ya. Oke, di sini saya akan mengganti. Ini bisa teman-teman ganti pakai kapasitor kipas angin ya, sama aja. Kita ganti dengan kapasitor 1,5 mikro ya teman-teman ya. Oke, sesudah kita putus kita akan langsung ganti dengan kapasitor 1,5 mikro. Nah, selesai. Nah, ini yang aslinya dia sudah saya siapkan penggantinya. Ini akan saya langsung solder ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang modelnya, karena ini modelnya model solderan ya, jadi dia nggak ada kabelnya yang panjang. Kalau yang kapasitor ada kabelnya ya tinggal diputus kabelnya, disambungin di lakban gitu aja lah ya. Simpelnya seperti itu. Jadi di sini akan saya langsung solder aja teman-teman. Nah, sudah selesai untuk penyolderan ya. Untuk penyolderan ini sudah hampir selesai. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Oke teman-teman, di sini sudah saya solder, tinggal saya tutup aja ya. Kalau teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya ya, biar semakin banyak yang terbantu ya teman-teman. Karena menurut saya berbagi ilmu itu juga tidak akan mengurangi rezeki saya. Nah, sesudah itu mungkin saya akan coba dulu mungkin ya. Kita coba dulu apakah dia mau muter. Oke, aman. Sekarang mungkin akan saya pasang dulu untuk di besi penahan kipasnya ya. Besi penahan kipasnya akan saya pasang. Akan ini kipasnya kok besi penahan, orang besinya udah tak pasang kok. Nah, di sini kita coba langsung pakai kipas aja ya teman-teman ya. Sesudah kita ganti kapasitor, apakah dia mau berputar atau tidak ya. Kalau dia mau berputar berarti aman ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, aman, putarannya kencang sekali ya. Berarti benar yang bermasalah ya di kapasitornya juga ya. Jadi nggak cuman seret, berarti kapasitornya juga mati ya teman-teman ya. Ini anginnya nyedot oke, buang juga oke. Berarti pengerjaan kita udah selesai ya. Nah, berarti ini mungkin akan tinggal saya bersihin terus saya pasang ya teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika bermanfaat teman-teman share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang terbantu, orang yang mau belajar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga subscribe-nya biar saya semakin semangat membagikan video tutorial yang lainnya.
Atau mungkin jika teman-teman ada kendala, silahkan cek saja di kolom komentar atau ketik di kolom komentar permasalahan tentang elektronik rumah tangganya seperti apa. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab ya teman-teman ya. Dan jika ada kerusakan elektronik rumah teman-teman yang lainnya seperti kulkas, kipas angin, mesin cuci, silahkan kunjungin saja profil saya. Di situ saya banyak membagikan tentang kulkas, mesin cuci, ataupun pengering, ataupun pencucinya ya, ataupun kipas yang mati total. Di situ banyak, silahkan teman-teman kunjungi. Oke, cukup sekian video dari saya. Ini akan saya bersihkan dan tinggal kita pasang ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.